Oke, jadi guys hari ini gua akan bikin live Instagram 2 kali nih. Live Instagram duniawi 2 kali. Pertama gua akan ngobrol sama Mas Anwar dari Australia yang sesinya sekarang yang pertama. Yang kedua nanti sama Kang Iman Faris dari US. Yang lagi dari US. Ini buset langsung langsung dua sesi karena kayak si stripping sinetron aja ya. Ini Mas Anwar udah ada ya. Meskipun belum ada audiensnya nggak apa-apa kita ngobrol berdua aja. Gua akan uh, Mas Anwar bisa request to join nggak? Request to apa? Apa ya? Di situ ada nggak ya? Request to uh, live streaming bareng. Nanti kalau udah request nanti sama saya di accept. Ada nggak Mas? Request. Oke. Oke, udah ada. Tunggu. Halo Mas, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Aduh Apa bentar, suara kabar? saya kurang gede nih. Jangan-jangan nanti ini setupnya berantakan lagi nih. Bentar. Aduh. Oke. Udah buka puasa Mas? Udah dari tadi, ini udah jam 10. Buka puasa jam setengah 6 tadi. Jadi ya, Iya, sama ya, jamnya kurang lebih sama ya. ya kalau jam waktu bukanya kurang lebih sama. Kalau kalau aku sih belum makan nasi nih, karena tadi kayak takjilnya banyak banget. Gak apa-apa, santai aja lah. Daripada Iya, kenyang. iya. Soalnya juga apa? Jujur kayak kalau gue ya selama masa quarantine time ini eh, pola tidurnya berantakan banget. Jadi kayak hari ini pun tadi ya ngantuk banget karena kan gue biasanya aktif malam ya. Hmm. eh Apa dengan situasi sekarang jadi dibikin lebih enak karena kan nggak ada klien yang meeting minta ketemu segala macam kan. Hmm. Tapi diperparah karena harus subuh kan. Hmm. Terus pas pagi-pagi nggak bisa tidur, jadi tidurnya 2 jam 3 jam mungkin efektifnya, jadi ngantuk. Jadi sih Terakhir pas itu kita awal-awal, mm, pas awal-awal aja sih, pas awal-awal di sini kayak shutdown kayak gitu agak, bukan shutdown sih, sebenarnya lebih pas awal-awal dari pihak kampus mutusin buat online itu agak sedikit kelabakan buat adaptasi dan emang agak kacau juga tidur segala macam. Cuma ya sekarang udah normal lagi sih, udah biasa. udah bisa blend in dengan situasi ya. Ya dipaksakan sih, karena mau gimana lagi situasinya kayak gini. Dan Iya, emang iya, harus iya. full di rumah aja, kuliah segala macam, nugas di rumah ya udah. Ah, ah. Jadi terakhir tuh kita ketemu waktu itu kalau nggak salah di US Embassy, bener nggak sih? Ah iya, Yang 2000 eh, 2008. 19 masa? Nah, Nggak. nah. Kayaknya 2000, eh aku pulang, pas pulang dari Australia bukan sih, apa sebelum berangkat dari Australia ya? Sebelum Oh, yang sebelum kuliah? berangkat. Oh, Enggak enggak ya? sebelum yang kuliah, sebelum Ngajar? sebelum berangkat ke ini 2018 awal. Kayaknya Hmm. Januari tuh. 2018 kita Kalau nggak ketemu. salah kita tuh sempat ngobrolin mau pengen bikin project bareng, sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar juga kan, tapi ternyata keburu Iya, sibuk masing-masing ya. Jadi iya. belum Susah ada. banget. Oke, ini meskipun belum ada audiensnya, nanti tetap aku akan save kan videonya. Jadi boleh Hmm. kenalin dulu mungkin ya ke nanti Ya. audiensnya sahabat duniawi. Mas Oh, Anwar silahkan kenalan. alright, halo semua. Saya Anwar.
dari Lampung, sekarang lagi di Australia untuk ngambil S2 program master in English teaching English for speaker of other languages, atau yang biasa dikenal dengan TESOL. Bahasa gampangnya S2 pendidikan bahasa Inggris. Untuk non English Ya, speaker. iya, intinya S2 pendidikan bahasa Inggris untuk jadi guru bahasa Inggris di Indonesia gitu sih. Guru, dosen, Oke. whatever itu. Ya, 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 ya. Gitu, dari kuliahnya. Dan sekarang masuk semester kedua. Tuh. Oke. Karena base apa S1-nya juga sama pendidikan bahasa Inggris. Iya, S1-nya dulu pendidikan bahasa Inggris juga. Ah, ah, ah. Uh, yang gua penasaran ini boleh langsung nanya ya. Alright, nggak masalah. Yang gua penasaran sebenarnya why Australia? Kampusnya di mana? BTW di Monash. Di Monash Ya, University. Mas Anwar Monash University S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Yang gue penasaran pengen nanya sih lebih ke kayak why Australia in the first place gitu untuk dipilih sebagai pendidikan S2 bahasa Inggrisnya. Mungkin kan kalau dapat insight gitu yang lain bisa ngikutin juga kan. Oh, ternyata S2 pendidikan bahasa Inggris di Australia itu bagus gitu. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kenapa Australia, ya karena lolosnya di Australia. Simpel banget jawabannya. Ya, tapi nggak gitu juga sih. Sebenarnya karena banyak sih. Kalau dulu kan emang gue itu orangnya US oriented banget. Kalau kuliah segala macam emang ininya US banget gitu kan. Karena senior juga kebanyakan di US. Terus kalau TESOL untuk S2 pendidikan bahasa Inggris juga yang bagus tuh banyaknya di US. Ya selain UK gitu kan. Outside UK, US is ini. Terus ya waktu itu sempat dapat WSL ke US juga. Terus kayak nggak tahu ya, kayak pertama sih mikirnya walaupun di awal-awal masih kuat banget ke US, tapi kayak di akhir itu semakin kesini kayak ya buat apa lah ke US lagi gitu kan. Pikiran pertama waktu itu ya kayak walaupun cuma sebentar waktu itu WSL, tapi kayak ya udahlah gitu, pengen coba negara lain, itu yang pertama sih. Terus keduanya waktu itu kan pas zaman di S1 gue juga ikut klub debat bahasa Inggris ya, klub bahasa Inggris kayak gitu. Terus debate segala macam. Dan dulu tuh di debate bahasa Inggris itu salah satu universitas yang kuat itu Monash Australia, dan sempat 2 kali berturut-turut juara dunia kan di tingkat dunia tahun 2011 dan 12 itu. Untuk kejuaraan apa? Debat bahasa Inggris. Oh, debat bahasa Inggris, sorry. University Debating Championship gitu. Jadi ya universitas di Indonesia juga sering ngirimin wakilnya tuh, kan ada seleksinya di Indonesia yang NUDC tingkat nasional. Nggak familiar aku. Oh ya. Jadi ya itulah pokoknya ya quite motivated juga, kayak keren ya apa Monash gitu. Terus kayak di Monash ya ada klub bahasa Inggris, debat bahasa Inggrisnya juga waktu itu kuat banget. Terus kayak kayaknya seru nih kalau kuliah di Monash kayak gitu. Sempat mikir kayak gitu, cuman nggak terlalu waktu itu. Kan kayak benar-benar mutusin di Australia karena waktu tahun 2018 gue kan keterima ngajar jadi language assistant di Western Australia selama 1 tahun. Jadi asisten pengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Australia gitu. Nah, waktu itu kan tahun 2015 teman gue lolos, terus gue mikir gue pengen coba juga pengalaman kan, jadi apa istilahnya guru bahasa Inggris, walaupun bukan benar-benar guru, masih asisten pengajar gitu, ngebantu guru utamanya. Karena pengalaman banget gitu. Kayaknya gue daftar, gue lolos, dan pas gue daftar language assistant untuk berangkat 2018, kan gue daftarnya 2017, itu di tahun yang sama gue daftar beasiswa buat S2 juga, dan alhamdulillah dua-duanya lolos gitu. Cuman waktu itu bukaannya, yang buka program pertama itu language assistant dulu, dan yang namanya kita bikin esai beasiswa segala macam kan harus visioner dan harus terkoneksi satu sama lain kan. Nah pas gue apply beasiswa itu, karena beasiswa itu apply-nya gue habis language assistant, waktu itu language assistantnya gue belum lolos nih, belum pengumuman. Oh, justru beasiswa dulu? Itu. Beasiswa juga belum, beasiswa itu kan pengumuman bulan Oktober. Tapi apa pengumuman lolos tahap pertamanya untuk masuk ke wawancara itu bulan Juli kalau nggak salah, 2 pengumuman ininya. Cuman kalau pengumuman language assistant itu bulan Juni, tapi deadline-nya bulan Mei waktu itu. Nah, gue daftar dulu kan language assistant waktu itu,
Dan nggak tahu kenapa pas gue daftar, nggak tahu kenapa ya, gue nothing tulus tapi gue pede gue lolos gitu dengan Guys. ngeliat esai gue pede banget gue lolos. Nah pas apply beasiswa, di esai gue pun gue tulis gue akhirnya milih Australia, milih Monash. Kenapa milih Monash? Karena gue bilang gue tahun depan bakal jadi language assistant, ngajar bahasa Indonesia, yang dimana ketika gue ngajar bahasa Indonesia, walaupun yang gue ajar bahasa Indonesia, status bahasa Indonesia di Australia adalah bahasa asing, yang artinya gue dari segi konsep adalah ngajar bahasa asing yang sebenarnya sama konsepnya dengan ngajar bahasa Inggris di Indonesia gitu kan. Nah itu yang alasan pertama gue bakal dapat insight pengajaran bahasa asing di Australia. Terus dua, gue bakal tahu dari segi kurikulum dan pendidikan yang ada di Australia, sehingga nanti ketika gue kuliah selain bakal inline juga bakal memudahkan gue untuk mencari topik-topik ketika riset gitu. Terus tentang dunia pendidikannya bisa compare satu sama lainnya itu lebih gampang gitu kan. Gue walaupun 1 tahun gue langsung praktek nih di sekolah-sekolahnya gitu, langsung ajar gitu, langsung bersinggungan langsung dengan kurikulumnya. Itu yang gue bilang di esai gue waktu itu. Karena kalau nulis esai kan ya itu harus berkesinambungan kan, harus nyambung satu sama lain, dan harus bisa menjabarkan dengan baik waktu itu. Nah akhirnya ya udahlah, karena gue emang bakal jadi language assistant walaupun belum diumumin kan, tapi gue yakin banget. Akhirnya gue bikin esai itu, gue bakal ya gue bilang gue masih nunggu, dan tapi gue yakin, dan ya kayak gitulah. Terus keduanya, dengan gue berada 1 tahun di Australia tahun 2018, gue secara langsung bakal adaptasi dengan kondisi education dan kehidupan yang ada di Australia. Sehingga ketika gue kuliah gue nggak perlu adaptasi lagi. Iya. Memang gue pernah di US, tapi gue cuma 1 bulan, itu nggak benar-benar adapt sama kehidupan yang ada di US gitu. Tapi Karena dengan gue tinggal di hotel juga segala macam. iya bener, Kalau di tinggal US banget. mah. Iya, tinggalnya di hotel gitu kan kayak nggak berasa. Sedangkan gue kemarin itu kan tinggal benar-benar di rumah gitu. Jadi gue bilang gue nggak perlu adaptasi, gue nggak perlu susah-susah lagi, dan gue nggak perlu khawatir tentang kehidupan gue. Dan itu bakal secara otomatis support belajar gue ketika gue udah bisa langsung adaptasi gitu. Nah akhirnya ya gue nulisin itu, dan pas wawancara pun ditanya ya gue jawabnya itu gitu. Dan itulah kenapa intinya gue milih Australia itu karena secara secara garis merahnya itu, secara benang merahnya itu bisa ditarik dengan gampang, dan Jadi sangat bagus menguntungkan gitu. gue. Iya, intinya Dan sangat ngebungkusnya menguntungkan jadi gue pas bagus. apply. Iya banget, itu sih. Jadi sebenarnya kalau buat nanti pas buat kuliah juga, kalau ada yang mau daftar segala macam, ya make sure apa yang kita tulis itu benar-benar bisa menguatkan posisi kita gitu. Dan bagi gue itu menguatkan banget dibanding gue bilang gue mau ke US, terus ya emang US bagus-bagus, cuman kan ya bisa sih, tetap bisa diolah gitu kan esainya, cuman kayak mikirnya itu jadi ribet lagi gitu, beda lagi mikirnya untuk bikin esainya segala macam. Benar-benar. Ya, tapi menarik yang poin soal tadi pas apply language assistant, lu punya confident gitu, nothing tulus tapi confident itu, gue sempet sih juga ngerasain yang kayak gitu pas YSEALI yang academic fellow sih itu. Kayak gak tahu aja dari awal tuh udah yakin gue dapet nih, gak tahu kenapa. Akhirnya dapet deh gitu kan yang itu, karena kalau boleh dibilang ya, gue tuh sangat berbeda mungkin dengan teman-teman yang ikutan YSEALI yang lain, karena mereka berasal dari university yang yang beneran kuliah gitu. Karena gue itu nggak pernah kuliah full time, gue itu selalu kuliah karyawan gitu. Jadi kayak gue ngerasa juga beruntung juga sih di situ, bahwa yang dilihat emang hal lain, nggak dilihat lah gitu, apakah gue dari university yang full time atau enggak. Karena gue bilang mas bahwa gue tuh part time gitu, part time students yang malam kuliahnya segala macam gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih, hal-hal yang bikin kita confident itu background kita, dan dari background itu kan ada kayak kesiapan gitu. Kalau lebih gampangnya dibilang secara kita sih CV kita gitu. Kita udah confident dengan background kita, terus pas kita nulis essay juga udah dipersiapkan dengan baik apa yang mau kita omongin dan apa yang mau kita offer ke mereka kan, sehingga ya udah gitu. Beda dengan ketika kita
nggak siap gitu. Kayak gue udah apply Wisely pun dulu kayak nggak salah 3 atau 4 kali gitu. Yang kalau yang awal-awal kan emang karena gue nggak ada persiapan, masih baru-baru gitu, jadi kayak ya udah bener-bener nothing tulus dan ya udah gitu kan. Tapi yang begitu yang terakhir pas lolos itu juga sama posisinya nothing tulus, tapi kayak kayak Lebih tujuh puluh siap. persen itu ya, dan 70% itu kayak mungkin lolos ke at least ke wawancara gitu. Karena pas nulis esai dan melihat apa ya, background dan pengalaman yang udah gue lewatin, kayak ya it fits the Hmm, criteria, sesimpel itu hmm. sih gitu. Benar. Ini bisa-bisa apa live Instagram duniawi ini kayaknya bisa jadi kelas menulis motivation letter. Iya, iya. Nah, kalau nulis motivation letter bakal panjang banget kan. Iya. Itu ada kelasnya di klien gua. Di Tempo Institute itu ada kelasnya. Nice, Eh nice. apa sih? Tadi lupa mau bilang apa. Oh ya, berarti udah apply 3 kali ya YC itu ya? Kayaknya kalau gua nggak salah total itu 3 kali deh. Yang pertama itu pas masih namanya Susi, gua coba apply waktu itu yang environment, Susi environment. Kan waktu itu pas pertama keluar tuh Susi ada 3, religious pluralism, environment, sama media and journalism gitu. Gue kayaknya kalau nggak salah apply 2 kali yang environment, tapi nggak lolos juga ya karena nggak ada pengalaman di environment sama sekali, dan gue juga masih 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 bingung gitu kan mau kayak gimana. Baru pas Bener mencari berubah jati jadi, diri. iya masih mencari jati diri. Baru pas berubah jadi pas berubah jadi YC. Wisely, topiknya diperlebar, terus kayak gue ternyata backgroundnya cocok gitu, pengalaman di topiknya itu cocok buat education, dan akhirnya gue coba lah dan ternyata lolos gitu. Education ada ya? Civic engagement sih, kan civic engagement Oh kan iya, menaungi iya, education, iya. human rights segala macam gitu. Ya, benar. Oh, berarti Nah, kalau civic engagement di apanya, kampusnya kampusnya dan states-nya. kampusnya kalau nggak salah waktu itu ada Illinois, terus um, Oh, yang Ohio sama Massachusetts. Gue dapetnya di Massachusetts, di UMass. di Massachusetts ya di Iya. apa? Di East apa West sih? West ya? Bukan University of East Massachusetts sih. Coast. Itu East West, itu environment di Hawaii. Kalau gue di University of Massachusetts, Nggak, maksud gue di kayak di daerahnya apa? Amherst. Nggak, maksud gue kayak kan ada dua sisi tuh. Yang sisi yang New York, Oh, Boston itu tuh apa sih? East Coast, East Coast. East Coast ya, East Iya, Coast East kan. Coast. Ya, Iya. waktu itu gue juga di East Coast, berarti kan di Connecticut. Dan gue juga ke Oh, Massachusetts sih kan. Gue ke iya, Harvard juga asli. kan soal. Soalnya Connecticut sama Massachusetts kan tetanggaan, cuma 1 jam apa Makanya 2 jam gitu. states-nya emang tetanggaan. Jadi gue ke Harvard. Pasti lu juga lah, masa enggak? Iya, pasti. Ya, Harvard deket. Iya, yang gua enggak itu ke MIT. Kenapa tetanggaan loh? Enggak Kenapa ada, nggak enggak langsung? jadwalnya, enggak tahu kan gua ngikut doang ya peserta ya. Oh, kan itu Kayak bisa kabur loh dari Harvard, lu bisa bisa sih, kabur ke cuman MIT. gua nggak tahu kenapa nggak kepikiran gitu. Mungkin apa enjoy the moment gitu ya. Tapi gue Gitu. juga nggak terlalu puas sih pas jalan-jalan ke apa, em, ke ininya, ke apa sih daerahnya namanya itu Cambridge, ke daerah situnya gitu. Nggak terlalu nggak terlalu puas gitu karena ya waktunya mepet, terus ada jadwal-jadwal gitu, terus kayak ya udah ya, Tetap ada satu hari kelas kan udah. karena Iya, ya kelasnya full karena waktu itu. kita memang short course ya ke sana. Iya, bukan Anyway, buat jalan-jalan full. iya makanya. Oke. Eh, Loncat dulu nih bahasannya ke Hmm. kondisi COVID-19 di sana gimana nih yang eh, pengalaman dan experience-nya Mas sebagai apa abroad student gitu di sana dan foreign juga. Kalau COVID, sebenarnya gini, di sini ini pembatasan, kalau di bahasa kita kayak pembatasan sosialnya itu kayak udah dari awal COVID muncul, kayak dari awal Februari. Jadi pas di Wuhan itu udah ini, Januari udah mulai nyebar kemana-mana, Australia udah mulai ada case 1-2,
Februari itu case pertama di daerah sekitar tempat gue tinggal, di daerah kampus gue. Nah pas awal Februari itu Serem dong. pas masih kita itu masih denialnya pemerintah waktu itu kan, di kampus di tempat gue itu yang udah bikin peraturan pemerintahnya, maksimal gathering itu no more than 50 kalau nggak salah, tapi masih boleh karena kasus juga baru 1-2, cuman udah harus karantina mandiri ketika yang pulang dari luar negeri atau dari manapun harus karantina 14 hari. Nah gua waktu itu kan liburan ke Indonesia pulang gitu pas summer, terus pertengahan Februari gue balik sini, dan itu ya di Indonesia masih denial kayak gitu, tapi pas gue balik di sini bener-bener harus udah ngikutin peraturan. Gue bener-bener self quarantine 14 hari. Pas 14 hari itu gue ya emang nggak pergi kemana-mana, pergi keluar cuma buat belanja. Terus baru begitu udah 14 hari itu gue keluar ketemu teman-teman karena ada rapat nyambut mahasiswa baru Indonesia yang ini kan, yang kuliah di sini. Ya baru rapat bla 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 dan nyiapin rapat, terus tiba-tiba jeder peraturan dari pemerintah keluar karena case-nya tambah naik terus. Dan wilayah gue kan Victoria, New South Wales ini yang karena emang pusat paling ramai, kalau kayak di Indonesia Jakartanya lah gitu kan. Melbourne tuh Jadi, paling ramai ya? Ya Melbourne, Sydney kedua, Sydney pertama, Melbourne tuh kedua. Tapi kita kan tetanggaan gitu kan. Jadi kayak kasusnya udah paling banyak di Australia, naik terus pemerintah langsung ngeluarin peraturan di mana gathering maksimal cuma 2 orang. Hah? What kind of gathering? Iya, dan begitu kayak gitu terus langsung lah kampus itu langsung bikin peraturan kuliah online. Kampus tetap buka, perpustakaan buka, tapi dibikin jarak 2 meter kayak gitu, terus pokoknya dibikin inilah. Cuman ya terbatas banget bukanya, nggak sampai malam, perpus segala macam. Jadi ya intinya tetap ujung-ujungnya kuliah full online di rumah gitu. Jadi gue cuma keluar pas rapat itu doang, terus habis itu benar-benar di rumah. Jadi gue total di rumah dari pertama gue nyampe sini sampai sekarang itu kayak udah hampir 3 bulan di rumah terus. Dan itu ya, ketika di Indonesia itu baru nerapin beberapa, ya udah hampir 2 bulan juga ya Indonesia. Gue tuh yang benar-benar udah kayak 3 bulan di sini di dalam rumah terus gitu. Jadi kayak benar-benar ketat di sini gitu. Kayak dari pembatasan maksimal 2 orang itu, terus habis itu pas di Jakarta masih ribut-ribut lockdown atau enggak, di sini udah shutdown duluan. Mereka bilangnya shutdown, enggak lockdown, karena kalau lockdown kan benar-benar di ini kan, dikunci. Jadi kalau di sini waktu itu shutdown, cuma nggak boleh berpergian keluar kayak gitu. Terus ya sama kayak PSBB di Jakarta lah gitu, kurang lebih kayak gitu, kayak PSBB kita nggak PSBB sama dengan shutdown gitu ya? Ya, tapi tetap ada perbedaan peraturan. Intinya kita itu masih boleh keluar, tapi kalau cuma buat belanja aja gitu, kayak belanja keperluan sehari-hari. Terus habis itu kalau seumpamanya urgent ke rumah sakit atau apa gitu, kita kalau beli makanan pun ya take away gitu. Terus habis itu itu temen lu, Mas? Ya itu teman gua si Gaje. Nggak, soalnya gue juga ada beo kan, kali aja ke gue. Nggak. Nah itu ya pokoknya benar-benar ini, dan di situ ketat, yang dimana ketika lo ngelanggar lo didenda kayak sampai 15 juta kayak gitu. Dan kemarin ada yang kena dendanya itu karena kan ini kita kan ada tiap daerah kayak gitu kan emang udah ada tempat belanja segala macam. Jadi ada orang waktu itu pergi beli air mineral, tapi dia keluar dari daerah dia. Kosong kali. Keluar kecamatan. Kayak karena keluar kecamatan, enggak mungkin lah banyak. Keluar kecamatan gitu. Akhirnya polisi kan keliling terus di sini. Kena razia. Terus ditanyain, ngapain kamu jauh-jauh? Kan di tempat kamu juga ada katanya. Akhirnya dia kena denda. Dia denda segitulah, $1,500. Jadi sini gila, serem amat.
kalau ada denda kayak gitu sih mending gue nggak kemana-kemana juga nggak apa-apa dah. Nah iya, terus nih kayak teman gue bilang ada OTG keliling-keliling. Nah kalau di sini selain emang tegas, yang paling bagus di sini adalah trackingnya, sistem tracingnya, tracing em, yang positif dan yang ODP, OTG kayak gitu. Jadi ketika lo dinyatakan positif, data lo keliling kemana aja itu langsung keluar besoknya, bener-bener Itu langsung keluar pakai apa lengkap. ya? HP apa ya? Ya ya kan sistem transportasi di sini juga terintegrasi, dan kita kebanyakan kan orang naik transportasi umum, dan Mhm. naik transportasi umum kan pakai kartunya itu juga nyimpen data kita kemana aja. Jadi begitu di ini langsung ke track semua, namanya nggak disebutin, paling cuma pasien nomor berapa, jam segini ke daerah sini, naik kereta ini, naik bus ini, naik mobil ini, jadi lengkap. Bahkan di kampus juga kan yang positif mahasiswa 4, itu kampusnya langsung ngeluarin statement, di Monash ada 4 mahasiswa yang positif, dan pada tanggal sekian jam sekian ada di ruangan ini, ada di ruangan ini, ada di ruangan ini. Bagi yang mau Hmm. ada di ruangan tersebut di jam segitu, satu karantina mandiri, kalau ada gejala telepon rumah sakit. Nah dari situ Cepet ya. pengawasan dan sistem yang cepat ini, iya makanya kasus di Australia kan ini mulai turun, udah mulai Tapi kalau turun dari kasusnya secara sini. keseluruhan gimana sih sebenarnya, gede nggak sih Australia? Gede, berapa ribu ya, kalau dibanding Indonesia jelas gedean Indonesia sih. Kemarin tuh di daerah gua itu sempat nyentuh 8 ribu apa berapa gitu, cuman ya itu karena Indonesia juga udah nggak, kayaknya nggak gede-gede. Maksudnya segituan juga nggak sih? Ntar sambil eh gue. 10 ribu yang Ah, positif, serius? 10 ribu apa 9 ribu. Kelanya. Yang meninggal kayaknya 1.000, tapi ada PDP yang dimakamkan dengan tata cara COVID 2.200. Tapi itu nggak, belum dinyatakan positif gitu ya? Ya belum dinyatakan positif tapi bisa positif gitu. Karena permasalahannya kan tesnya belum keluar. Oh iya, gue baru lihat lagi, udah. Jadi pas di awal-awal gue sering ngecek ya, si Hmm. websitenya ini. Terus ini gue baru ngecek lagi, ini udah 9.700 ya Indonesia. Gue juga sama sih, kayak kemarin sempet uh, ninggalin berita-berita apa tentang COVID COVID karena related. ya it's quite stressful. Ditambah lagi ya gue jauh dari orang rumah, gue mikirin orang di rumah juga gitu, kayak gitulah. Terus tugas juga banyak, jadi daripada gue stres ya gue leave aja berita berita covid itu, Mhm. jadi fokus Ya, ke benar-benar soal COVID juga, apa, gue pribadi sih ngikutin lah gimana anjuran dari pemerintah segala macam, dan semoga cepat apa beres juga, karena gue lumayan terdampak bisnis yang kafe mas. Jadi udah pas ada larangan untuk, ya kalau kafe kan ngumpulin orang ya, pada saat ada anjuran nggak boleh ngumpulin orang segala macam, oke kita hanya take away aja. Pas kita cobain take away itu ya nggak works, nggak nutup operation, akhirnya kita iya. pertengahan April kemarin akhirnya kita totally close aja gitu kafenya. Ini juga banyak di sini yang close, dan banyak yang dari rumah juga, atau kalaupun buka take away kayak gitu, banyak yang Mm-mm. restoran itu yang pegawainya ya pemiliknya gitu, Dirumahkan. kayak pegawainya banyak yang Heeh. dirumahkan ya. Bener-bener ya, karena ya gimana ya, kita bukan gimana Ya, gimana ya. iya benar, karena emang gak ada pemasukan, semuanya terdampak. Iya. Di sini Mm. gini sih, cuman ya karena di sini lumayan jalan masalah pembatasan segala macam ya, karena itu pemerintahnya jelas mau ngapain gitu. Ketika bilang pembatasan, ketika emang ada dampak ekonomi mereka udah jelas gitu mau ngapain. Bahkan kayak apa ya, banyak orang-orang yang terdampak dirumahkan kayak gitu udah dikasih per minggunya $500 untuk warga untuk citizen kayak gitu. Terus ini mahasiswa kan juga banyak yang di sini kerja part time segala macam, dan akhirnya terdampak. Nah, mahasiswa internasional itu salah satu penghasil revenue terbesar juga di Australia untuk ini segala macam. Kan di sini emang banyak yang part time kayak gitu. Nah, akhirnya barusan banget pemerintah Australia mau ngasih dana ke semua mahasiswa internasional. Nggak semua sih, intinya yang apa, yang mandiri kayak gitu dan terdampak nggak bisa kerja, per orang dikasih 1.100 kalau nggak salah buat Kalau lu sekolah. dapet jangan lupa traktir mas. Gua nggak mungkin dapat lah. Iya, 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 beasiswa kan. gila. Iya.
disuruh pulang nanti gue. Itu mau sapa-sapa dulu nggak Mas? Kayaknya lebih banyak teman lu yang tadi sempat join-join. Iya tadi lewat Ada ada si Gilang, Chandra, ada si Gilang, Chandra, ada ini katanya dia ada si kayak Ajeng. kenal mirip sama anak Ping Sewu. Ping Pring Sewu Sewu, apaan? ya. Pring Sewu itu daerah gua, itu Chandra ya, sama dari Pring Sewu Ada juga. Dwi, Dut Wahyudi, ada Septian. Halo Septiandis Si Septian Rivengtias. tuh teman gua juga. Hai Dua Azam ya. teman gua. Ya, Bapak lebih terkenal ya, audiensnya banyak Enggak lah. yang ikutan ke sini. Nah, oke, kita beralih dari COVID ya. Mungkin ini satu dua Hmm. pertanyaan lagi karena kita udah lumayan lebih dari 30 menit sebenarnya. Yang mungkin satu aja ya. Yang gue penasaran sih sebenarnya yang gue lihat sekilas kan Australia itu menurut gue banyak banget orang Indonesianya. Dan gue belum pernah ke sana. Jadi gue pengen dengar dari lu yang udah tinggal di sana mungkin 3 tahun ya. Sebenarnya segimana Indonesianya sih Indonesia community di sana? Apakah memang segampang itu nyari orang Indonesia di sana karena banyak banget dari segi geografis kan deket gitu, banyak yang bahkan kerja pun nggak usah kuliah gitu banyak di sana. Mungkin bisa Ya kasih kalau insight ke sahabat duniawi. sebenarnya kalau di Australia, kalau daerahnya daerah gede kayak Sydney, Melbourne yang di sini, ya di sini isinya migran semua, banyak migrannya, entah itu dari apa India dari mana gitu. Jadi dan dari Indonesia pun banyak. Jadi kalau menemukan orang Indonesia gampang gitu. Dan cara paling gampang ya di pusat kota ada restoran Indonesia di mana-mana. Cara paling gampang ke kampus. Kayak kampus gua ke Monash gitu. Lo nongkrong aja di kantin apa di mana, apa duduk di taman, ntar juga ada orang lewat ngomong pakai bahasa Indonesia. Sebanyak itu. Dosen Indonesia juga di sini banyak, orang Indonesia yang jadi dosen di kampus di Melbourne banyak. Dosen-dosen yang asal Indonesia, pegawai-pegawai kampusnya itu banyak orang Indonesia. Jadi hal yang normal ketika lo ngomong terus tiba-tiba ada karyawan kampus yang dari Indonesia ya gitu, tiba-tiba langsung pakai bahasa Indonesia gitu. Atau dosen-dosen yang bule tapi pakai bahasa Indonesia banyak, karena ini emang udah banyak banget. Oh ya, dan saking banyaknya Saking banyaknya. ya departemen suara gue kecil, departemen yang di apa ya, pemerintahan, bukan departemen, maksudnya pengumuman yang dari pemerintah itu kan selain pakai bahasa Inggris, mereka juga sekarang provide pakai bahasa asing. Selain bahasa Cina, bahasa Indonesia itu dipakai. Jadi pengumuman Dipakai itu ada ya. bahasa. Ya, kalau buka Instagramnya Departemen Kesehatan Australia gitu, pengumumannya itu ada pengumumannya yang pakai bahasa Indonesia. Karena Oke. udah saking Kayak banyaknya. kayak di Singapura gitu kan. Maksudnya kayak pengumuman berapa bahasa sih Singapura 5 apa 4 gitu ya. Di Australia juga gitu ya. Iya, karena emang udah banyak banget sih di sini gitu. Ya, Jadi nggak akan homesick banget, nggak akan ngerasa kalau lost gitu tuh. enggak. Sebenarnya gue nggak pernah homesick sih. Kalau mau jujur, selama kuliah gue nggak pernah homesick banget, karena semuanya ada di sini. Mau makanan Indonesia apapun, gue tinggal ke pusat kota udah banyak, rendang, pempek, segala macam gitu. Cuman emang gara-gara covid aja sih kemarin, gara-gara stres kayak gitu kan, akhirnya sempat mikirin rumah, sempat kangen rumah gitu. Tapi kalau kalau hari normal ya biasa aja gitu. Kayaknya ya kalau buat gue si Australia itu lebih cocok mungkin kalau gue kerja sih dibandingkan kuliah kali ya. Ya, bisa Em, kalau mau kerja. karena apa ya? Gue nggak tahu sih bener apa enggak yang gue ngomong. Karena gue kayak sebenarnya kalau keluar jauh gitu, gue nggak mau terlalu banyak orang yang kenal atau biar menantang tuh jadi susah gitu ketemu sama orang Indonesia yang ngomong bahasa Oh, Indonesia, ngerti gak? Biar ya menantang ya ya gitu. ya. Misalnya kemana gitu ya, Tapi kalau Swedia kalau di misalnya kemana gitu, kalau di yang sini jarang. kali, kalau kalau niatnya kuliah itu malah banyak orang Indonesia dan kita malah jarang pakai bahasa Inggris. Makanya gue Iya, gimana nih Inggrisnya? iya, agak susah. Gue waktu itu pas jadi language assistant lumayan kepake bahasa Inggrisnya, karena walaupun di Australia kan Western Australia nggak serame Melbourne, nggak serame Victoria, jadi orang Indonesia nya pun masih nggak terlalu rame. Terus gue ditaruhnya penempatannya itu di sub suburb kayak gitu, di Suburb. daerah yang
pelosok yang dimana orang Indonesia itu ada tapi jarang, tapi buktinya karena belum ada restoran Indonesia, belum ada bumbu-bumbu Indonesia yang bisa kita temuin, paling cuma saus ABC gitu. Jadi benar-benar conversationnya pakai bahasa Inggris. Nah saat itulah ketika bahasa Inggris gua bagus banget, seumur hidup Sepanjang. gua paling bagus tuh pas 2018, 2019-20 begitu kuliah ya B aja gitu, karena lebih banyak ketemu anak Indonesia terus ngobrol pakai bahasa Indonesia. Untungnya lu S2 pendidikan bahasa Inggris, jadi kan belajar bahasa Inggris gitu. Untungnya Iya cuma ya tetap gitulah. dipakai. Oke deh kalau gitu. Eh, Mungkin ada hal lain yang pengen di-share Mas ke sahabat duniawi nih, kalau misalnya mau ke Australia atau mau S2 atau mau apa gitu. Apa ya sebenarnya kalau ya yang mau di share apa ya, kalau peluang banyak kayak gue tadi, kalau yang anak bahasa bisa bisa apply ya, kalau buat kerja ada program yang gue cuma 1 tahun jadi language assistant. Mhm. Ada ya program-program yang dari sekolahnya mereka cari language assistant tuh bisa gitu. Jadi kalau mau kerja yang sama kayak gue language assistant kebuka. Tapi intinya kalau mau kerja di sini gampang-gampang susah sebenarnya. Misalnya gini, susahnya itu karena kita pasti rebutan untuk visa segala macam, karena ada jatahnya visa untuk working holiday segala macam. Cuman peluang untuk kerja di sini ini sangat terbuka gitu. Buat IT gimana Uh, nih gue? Apalagi kalau berskill, punya skill, bisa nunjukin skillnya dan diperluin, kita bisa aja apply di perusahaan, terus perusahaan yang Sponsor. sponsorin kita itu bakal lebih gampang dapet visa itu kalau untuk kerja. Dan di Australia itu tiap tahun ada yang namanya working holiday visa, cuman nggak tahu nih gara-gara covid, yang dimana kita dapat visa untuk 1 tahun, nggak tahu sekarang 1 tahun apa 2 tahun, kayaknya cuma 1 tahun sekarang, dimana kita sama 1 tahun itu visanya visa liburan tapi wajib kerja gitu. Ya intinya kita liburan tapi kita boleh kerja gitu. Ada aturannya gitu, mereka buka itu. Terus untuk kuliah, kalau mau kuliah di sini, enaknya di sini adalah kita bisa part time juga kalau yang nggak pakai beasiswa gitu, atau kalau yang beasiswanya boleh mengizinkan buat kerja, bisa part time. Jadi kan lumayan bisa ada saving, bisa buat tambahan kalau yang diizinin kerja kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak Australia mungkin bisa jadi salah satu alternatif kuliah, karena pendidikannya juga lumayan bagus, universitasnya masih banyak yang masuk kayak 60 besar dunia. Itu bisa jadi alternatif buat kuliah, dan nggak terlalu jauh kayak negara-negara lain kalau mau pulang ke Indonesia. Dan banyak orang Indonesia, jadi kayak kalau yang orangnya Aman lagi lah. homesick aman gitu. Itu sih. Ya apa yang anak-anak orang kaya tuh biasanya di keluarnya di Australia. Oh, Crazy, Crazy Rich Jakarta sama Crazy Rich Surabaya itu banyaknya di Monash loh. Jadi Makanya lu bisa mesti lanjut panjat sosial Mas. buat apa? Bangsat. Kan biar ketemu sama Crazy Rich itu. Tiap hari ketemu kan, ada apartemen kampus, jadi tiap di kantin pun ya pasti orang-orang itu lewat gitu, dan kelihatan dari cara ngomongnya gitu. Ngomongnya Uh, Jakarta banget kalau nggak Surabayaan banget gitu. Jadi gitu, muka boleh Indonesia, misalnya muka boleh boleh keren gitu, tapi gitu ngomong ya bahasa Jawa gitu, keren sih yang akhirnya langsung ketahuan gitu kalau itu orang Indonesia, orang orang daerah Jawa gitu. ya. Surabaya tuh banyak banget sih kayaknya. banyak banyak banget. Oke, thank you Mas Anwar atas waktunya. Udah malam kan di situ ya. Iya Mudah-mudahan. jam 11. Iya, jam 11. Iya. Thank you, semoga nanti bermanfaat obrolan kita untuk Amin. sahabat-sahabat duniawi yang dimanapun berada gitu ya. Ya, Next, gue tuh mau ngobrol sama kayaknya si Akang ini juga civic engagement kalau nggak salah dia. iya Kenal nggak sih? engagement sih emang. Ya kalau kenal banget sih nggak sebatas tahu aja, ya saling tahu aja. Cuman Iya. kalau teman banget nggak, temennya dia kenal gue, Temannya Mas. temannya dia temannya gue juga. Terus dulu Oh, sempat oke. sama-sama aktif di debate juga, sempat ketemu, jadi sebatas tahu itu aja. Oke, siap.
Oke, sampai ketemu lagi Mas di kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih.